Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Dwi Asmoro dari Prodi Ekonomi Syariah 6A dengan NIM ES 032220696. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendayagunaan zakat untuk memenuhi tugas pengganti UTS dengan mata kuliah Manajemen Ziswab dengan dosen pengampu Bapak Busriyadi ME SY. Jadi, manajemen zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan zakat sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, lalu siapa sih orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat ini? Golongan penerima zakat berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, yaitu fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, sehingga dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan namun tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat tersebut. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang perlu dikuatkan keislamannya. Jadi kegunaan zakat di sini adalah untuk merangkul orang tersebut agar keislamannya semakin kuat. Yang selanjutnya ada rikob, yaitu budak atau hamba sahaya yang memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya sendiri. Namun untuk golongan ini sudah tidak ada untuk zaman sekarang karena perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam. Yang selanjutnya adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Yang selanjutnya adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah termasuk pendakwah, santri, ataupun lembaga pendidikan Islam yang kekurangan dana. Yang selanjutnya ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya untuk tujuan yang baik. Nah, sekarang kita masuk tentang apa sih fungsi dari manajemen zakat tersebut. Fungsi dari manajemen zakat itu sesuai dengan pengertian yang tadi, yaitu perencanaan, yaitu menentukan strategi dan langkah-langkah pengelolaan zakat ini, termasuk dalam sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasan zakat tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan tugas-tugas pengelolaan zakat berjalan dengan terstruktur dan profesional. Yang ketiga ada pengarahan, itu memberikan motivasi dan arahan agar pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan rencana dan tujuan awal dari maksud pengadaan zakat tersebut. Yang keempat adalah pengawasan, itu memantau dan mengevaluasi proses pengelolaan zakat agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kemudian materi selanjutnya adalah apa sih prinsip dari pengelolaan zakat ini? Pengelolaan zakat ini memiliki prinsip yang paling utama adalah amanah, yaitu harus dapat dipercaya. Yang kedua ada profesional, yaitu pengelolaan dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan baik. Yang selanjutnya adalah transparan, yaitu proses pengelolaan harus terbuka untuk diketahui publik agar akuntabilitasnya terjaga. Nah, sekarang kita bahas mengenai model pendayagunaan zakat ini. Zakat didistribusikan melalui beberapa cara, diantaranya melalui bantuan konsumtif, yaitu bantuan langsung yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Yang selanjutnya adalah bantuan produktif. Bantuan produktif ini bisa berupa modal usaha dan pelatihan agar mustahik ini dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya di kemudian hari. Selanjutnya melalui program pemberdayaan masyarakat, program peningkatan keterampilan dan kapasitas mustahik bisa melalui modal usaha atau pelatihan keterampilan yang dapat masyarakat gunakan untuk meningkatkan perekonomian mereka ke depannya. Kemudian ada investasi sosial, yaitu pendayagunaan zakat untuk proyek sosial dan berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir, apa sih tujuan dari manajemen zakat ini? Jadi, tujuan utama dari manajemen zakat ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat untuk mengentaskan kemiskinan di lingkup masyarakat. Nah,
Setelah membahas tentang pengertian, fungsi, cara, dan tujuan dari manajemen zakat, sekarang kita bahas mengenai tantangan apa sih yang dihadapi dalam penerapan manajemen zakat ini. Keterbatasan sumber daya manusia profesional yang paham terhadap ilmu dan pengelolaan zakat masih menjadi masalah nomor satu dalam pengelolaan zakat tersebut. Yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat yang satu dengan lembaga lainnya. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat dan pengelolaannya. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.